Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dalam pelayanan kita kepada anak-anak. Kita akan menggali firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ke anak-anak batita balita, ke anak kecil kelas 1 sampai dengan 3 SD, dan juga kelas besar kelas 4 sampai dengan 6 SD. Hari ini kita akan membahas tema Abram dipanggil. Dan hari ini ada bersama-sama dengan kita Kakak Pendeta Yerusa, dan juga ada Kak Dinar dan ada Kak Vinda. Mereka akan berbagi firman Tuhan dan ide-ide yang bisa digunakan untuk setiap kelas. Mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa dulu yuk. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, tuntunlah setiap kami dalam penyertaan Roh Kudus, kami boleh menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide-ide untuk kami sampaikan kepada adik-adik pesan firman Tuhan itu. Tuhan, sertailah kami dalam Kristus. Amin. Kakak-kakak, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan, dan dalam tema Abram dipanggil, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Kejadian, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yuk, kita buka Alkitabnya. Saya akan membacakan buat kita semua Kejadian, pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Inilah firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan. Kakak-kakak yang terkasih, tema kita ini adalah Abram dipanggil. Jadi ini bagian yang menjadi bagian awal dari perjalanan Abraham, ya. Kita bahas ayat yang pertama ya, kakak-kakak. Di sana disebutkan ada perintah pergilah. Jadi kata pergilah ini sebenarnya adalah pergilah sendiri, kira-kira begitu ya kalau bisa diterjemahkan secara bebas. Jadi Abraham diajak untuk secara khusus diminta Tuhan, dia secara pribadi. Walaupun dalam kisah selanjutnya ada Sarah, ada Lot yang dibawa, tapi sebenarnya Abraham diminta untuk dicabut dari seluruh apa yang menjadi tradisinya pada saat itu. Dia adalah orang-orang yang berada di sebuah bangsa, tempat Ur-Kasdim pada saat itu, dan di sana penuh dengan berbagai pola penyembahan-penyembahan dewa. Dan ketika bersama dengan Terah ayahnya pergi dan sampai dia di Haran, dan itu juga masih dalam tradisi-tradisi penyembahan dewa yang banyak. Jadi pergilah merujuk pada sebuah perintah, bukan hanya pergi ke suatu tempat, tapi juga Abraham diajak untuk secara khusus memisahkan diri dari apa yang menjadi tradisi pada saat itu.
Dan perintahnya itu, ia harus pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi kalau kita merujuk di Kejadian 11 ayat 31, maka kita tahu bahwa Terah, ayah dari Abraham ini, sebenarnya juga sudah mengarahkan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Ya. Arah, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, itu kalau itu adalah arahnya ke Kanaan, maka itu sesuatu yang sebenarnya juga keluarga besar Abraham juga arahkan ke sana. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat buta sekali. Tapi yang menjadi berat adalah tadi perkataan soal pergilah, dalam artian ini dicabut, ini keluar dari akar keluarga. Kalau tadi perjalanan ke Kanaan itu juga adalah sebuah perjalanan yang direncanakan oleh Terah, ayah dari Abraham, dia pergi dari tanah Ur, kemudian sampai di Haran, dan inilah perintah Tuhan yang didengar oleh Abraham, dia akan melanjut ke tanah Kanaan. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang mereka juga sudah mau tapaki, ya. Tapi kata pergilah sendiri yang terlihat sebenarnya kental juga di ayat yang pertama, ketika perintah itu diteruskan, ya. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Jadi terlihat sekali perintah pergilah sendiri, pergilah dicabut dari apa yang menjadi akar kehidupannya Abraham, ini yang berat. Karena pada zaman itu, keluarga menjadi sebuah tempat perlindungan terbesar, perlindungan terpenting, karena belum ada negara seperti saat ini, ya. Jadi kalau saat ini ada peperangan di Ukraina, misalnya, Menteri Luar Negeri lalu mencek ada warga Indonesia nggak ya di sana, lalu dipulangkan, begitu ya. Itu adalah usaha perlindungan oleh negara terhadap warga negaranya. Pada saat itu tidak ada, keluarga menjadi semacam negara pada saat ini, semacam perlindungan terbesar bagi seseorang. Jadi kalau ia dicabut dan keluar dari seluruh lingkungan keluarganya, ini sesuatu yang sangat-sangat mendebarkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi ada banyak sekali ancaman, dan itu menjadi sesuatu yang pasti berat buat Abraham. Nah, disebutkan dalam bacaan kita, bahwa ketika ia akhirnya memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan, itu umurnya nggak main-main loh, ya. Sudah 75 tahun, jadi sudah sepuh Abraham ini. Tapi apa yang menarik dalam bacaan kita adalah Abraham tahu ini berat, tapi dia mau menjadi taat. Abraham mau menapaki apa yang diperintahkan ini. Keluar dari kaum keluarganya, keluar dari tradisi-tradisi kehidupan umat pada saat itu, dan memilih Tuhan sebagai Allahnya. Dan perjalanan menuju ke tempat yang ditunjukkan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan iman, sebuah pola yang diambil oleh Abraham untuk mengikuti Allah, yaitu Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting, walaupun berat, tapi Abraham taat. Lanjut ya. Di ayat yang kedua, kalau kita melihat, aku akan membuat engkau, ini ada sebuah janji, ya. Membuat engkau berarti merubah keadaan Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, dan yang terpenting, dari Abraham, bukan hanya dia dan keluarganya, tapi juga orang-orang yang lain juga mendapatkan berkat. Jadi diberkati dan lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini janji berkat Tuhan. Dan bukan hanya janji berkat, tapi juga ada janji perlindungan. Di ayat yang ketiga disebutkan, ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kalau ada orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang mungkin tidak menyukai Abraham, ini menjadi titik di mana ancaman-ancaman bisa muncul. Dan Tuhan menjanjikan kalau Tuhan akan mengutuk juga orang-orang yang mengutuk Abraham. Jadi ada sebuah jaminan berkat, tapi juga ini semacam jaminan perlindungan penyertaan Tuhan kepada Abraham dalam perjalanannya. Terlihat sekali Abraham taat, tetapi juga Tuhan menjanjikan ada berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang nyata buat orang-orang yang mau taat seperti Abraham ini. Yang ketiga, di ayat yang keempat disebutkan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi jelas sekali bahwa Abraham mau menapaki apa yang diperintahkan. Ini adalah ketaatan Abraham. Ingat tadi bahasan yang pertama, ini berat, bukan soal tempat yang tidak diketahui, tapi dicabut dari seluruh kehidupan keluarga pada saat itu. Memiliki sebuah tradisi yang begitu lama, 75 tahun sudah hidup, dan lalu diambil, diminta oleh Tuhan, mengikutinya, itu sesuatu yang pasti bukan mudah. Tapi Abraham mau taat. Di ayat yang kelima,
Nah, walaupun Abraham mau taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memilih untuk keluar dari kaum keluarganya, ayat 5 ini penting. Ayat 5 disebutkan, Abraham membawa Sarai, membawa Lot, dan juga harta bendanya. Harta benda dalam teks ini mungkin disebutkan ya, perkakas-perkakas, tenda, dan lain-lain, termasuk hewan-hewan ternak. Nah, ini yang menandakan bahwa Abraham walaupun taat mau menapaki jalan bersama Tuhan, dia juga mempersiapkan diri ya. Walaupun ada janji perlindungan Tuhan, janji berkat Tuhan, Abraham juga melakukan bagiannya. Dia membawa bekal, kira-kira begitu ya. Dia membawa orang-orang yang dipandang adalah bagian dari pentingnya mereka hadir dalam perjalanan Abraham. Jadi ini menandakan bahwa Abraham benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Pada bagian ini saya melihat bahwa Abraham tetap melakukan persiapan dalam perjalanannya ini. Jadi bukan lalu taat, lalu tidak mengambil tindakan-tindakan persiapan, tapi sungguh mempertanggungjawabkan bagiannya, mempersiapkan diri untuk bisa menapaki perjalanan yang Tuhan arahkan ini. Yang terakhir, mari kita melihat ayat yang ke-6. Disebutkan di sana, Abraham berjalan dan sampailah dia di Sikem, di dekat Sikem, yakni di pohon terbantin di More. Kata tempat More ini bisa diterjemahkan menjadi guru. Karena di tempat itu, di pohon terbantin, adalah tempat di mana para imam-imam Kanaan membacakan atau memberikan pengajaran kepada para penyembah-penyembah berhala pada saat itu. Jadi tempat ini menjadi gambaran bahwa perjalanan Abraham sampai di satu tempat di mana banyak sekali penyembah-penyembah berhala, banyak orang-orang Kanaan. Ini bukan negeri yang kosong, ini ada orang-orang yang sudah punya tradisi peribadatan yang luar biasa. Padahal tadi di ayat yang pertama, pergilah, dicabut dari sebuah tradisi kehidupan penyembahan berhala menjadi umat Tuhan, umat pilihan. Di ayat yang ke-6 ini menunjukkan bahwa situasinya nggak sederhana. Abraham bertemu dengan tradisi yang sama seperti mungkin tradisi sebelum dia berangkat. Nah, apa yang dilakukan Abraham? Di ayat 7 disebutkan, tegas sekali Abraham telah memilih Tuhan. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan, karena Tuhan menampakkan diri padanya. Kala di tempat itu, di mana tempat itu dikenal sebagai tempat pusatnya penyembahan berhala, tapi Tuhan menampakkan diri dan disitulah Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi pilihan Abraham adalah mendengar Tuhan. Dikala di More ada banyak sekali guru-guru Kanaan, guru-guru orang-orang yang penyembah berhala, itu mungkin menyuarakan sesuatu. Tapi Abraham memilih Tuhan. Ini adalah bagian ketaatan yang penting dalam teks kita. Dan bukan hanya itu, di ayat 8 disebutkan juga bahwa perjalanan itu terus ia lanjutkan dan dia sampai di satu tempat, dia berkemah di sana, mungkin singgah sebentar atau menetap sebentar di sana. Tapi di sana juga ia melakukan sebuah sikap memilih Tuhan sebagai yang utama, sebagai Allahnya. Dia mendirikan mezbah di situ dan yang penting adalah memanggil nama Tuhan. Jadi bukan hanya beribadah secara personal, tapi dia juga memberita ya, ia memanggil nama Tuhan. Bahwa kehidupan Abraham menunjukkan ketaatannya bukan ketika ia melangkah dalam perjalanan saja, ya, tetapi juga ketika ia memilih Tuhan sebagai Allahnya. Ini penting sekali. Dari sini kita belajar bahwa Abraham memilih setia pada Tuhan. Ia tidak kembali dalam kehidupan keluarganya yang lama. Ia mungkin dikelilingi oleh tradisi-tradisi yang berbeda dengan pilihannya, tetapi dia taat, dia setia untuk memilih Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, di dalam menyampaikan kisah tentang Abraham dipanggil, kita bisa menekankan soal ketaatan Abraham. Ini tidak mudah, ini perjalanan yang mungkin Abraham tidak tahu. Dia bertemu juga dengan situasi yang berat karena dia harus berpisah dengan keluarga dan tradisi-tradisi lamanya, padahal dia sudah 75 tahun. Dia juga bertemu dengan orang-orang penyembah-penyembah berhala di More, bertemu dengan orang-orang Kanaan yang punya tradisi kehidupan keagamaan juga mungkin yang kuat, tapi Abraham tetap memilih taat dan setia kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan kisah ini supaya diketahui oleh adik-adik di kelas batita dan balita,
Di kelas kecil dan besar, kita bisa mengajak mereka untuk mau juga taat. Ketaatan adik-adik bisa diwujudkan dengan ketaatannya pada papa dan mama, mau setia kalau banyak godaan untuk bersikap curang ketika ujian, ya. Kita mau tetap mau setia kepada Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan. Kita akan lanjut lagi untuk menemukan ide penyampaian cerita nih di kelas-kelas yang ada, ya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Abram dipanggil dengan teks firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kita sudah membahas pesan firman Tuhan, dan kita akan menemukan ide penyampaian cerita untuk kelas Batita Balita. Ada kakak pendeta Yerusa yang akan berbagi ide di kelas ini. Yuk, langsung saja. Silakan pendeta Yerusa. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan menggali contoh bercerita dan aktivitas untuk anak balita dan batita dengan bahan pelajaran yang berjudul Abram dipanggil Tuhan. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Dan dengan tujuan pembelajaran, anak mengetahui bahwa Tuhan memanggil Abram, anak mau taat kepada panggilan Tuhan seperti Abram. Kakak-kakak, inilah the life and journey of Abraham. Part yang pertama, Abraham pernah meninggalkan Ur oleh karena ketaatannya akan panggilan dan perintah Tuhan untuk menuju ke tanah yang dijanjikan. Abraham pernah berpindah ke Mesir, namun ia kemudian kembali ke tanah yang dijanjikan itu. Melalui pelajaran hari ini, anak diajak untuk taat seperti Abram taat pada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Abram dan Abram taat. Tuhan memanggil anak dan anak pun taat. Anak taat kepada panggilan Tuhan atau perintah Tuhan. Pergilah seperti yang ada pada lagu, dengar dia panggil nama saya. Kemudian anak-anak menjawab dengan, ku jawab ya, ya, ya. Dalam konteks Abram taat ketika diperintahkan Tuhan pergi meninggalkan segala kenyamanan hidupnya. Ketaatan Abram ditunjukkan dengan meninggalkan zona nyaman menuju ke zona iman. Lalu bagaimana dengan konteks zaman now? Anak-anak dapat belajar taat ketika disuruh orang tua mandi, tidur, makan, bersikap baik ketika bermain dengan bergantian menggunakan mainan atau mengembalikan mainan pada tempatnya. Konteks zaman now juga dapat dengan mengajarkan anak belajar taat ketika disuruh guru membawa perlengkapan sekolahnya, mengerjakan tugas dari gurunya, bersikap tertib ketika mereka di kelas onsite ataupun online dengan membuka kamera, memberi respon ketika ditegur atau ditanya oleh gurunya. Konteks zaman now, anak dapat juga belajar taat ketika disuruh guru sekolah minggu rajin datang ke sekolah minggu online atau onsite, rajin berdoa setiap hari, bersikap baik ketika mendengar cerita Alkitab dengan memperhatikan ketika guru bercerita. Ketaatan anak diwujudkan dengan dia berani berpindah dari zona nyaman ke zona iman. Ketaatan anak ditunjukkan dengan berani meninggalkan zona nyaman menuju ke zona iman. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih, untuk mendorong ketaatan anak batita dan balita meninggalkan zona aman dan menuju zona imannya,
mari kita sejenak mempelajari bagaimana perkembangan zona iman anak balita dan batita. Masa kanak-kanak itu begitu penting. Mengapa? Karena arah pandangan hidup seorang anak itu dibentuk pada masa kanak-kanaknya. Dalam masa kanak-kanak, terbentuk dasar yang menopang seluruh kehidupan seseorang. Konsep-konsep yang dibentuk pada masa ini juga mempengaruhi masa depan mereka. Arah pandangan mengenai hidup juga sudah tertanam baik positif maupun negatif. Nah, kakak-kakak, konsep apa saja yang sudah mulai terbentuk pada masa kanak-kanak? Yang pertama adalah mengenal diri sendiri, yang kedua adalah mengenal dunia sekitarnya, yang ketiga dan yang terpenting adalah konsep mengenai siapakah Allah. Lalu bagaimana konsep anak mengenai Allah? Seorang anak merasakan bagaimana sikap orang dewasa di dalam lingkungannya terhadap Allah. Kalau orang tua dan orang dewasa lain mengasihi dan menghormati Allah, berdoa kepada Allah, mentaati firman Allah, maka anak akan mengambil satu kesimpulan bahwa Allah itu baik. Allah mengasihi saya juga, saya mau taat kepadanya, Ia memberi segala sesuatu yang baik, saya boleh berbicara dengan Allah dan Ia akan mendengarkan. Sebaliknya, kalau orang tua menyebut nama Tuhan hanya untuk mengancam, untuk menakut-nakuti anak supaya anak menurut, Allah kemudian hanya akan dipandang oleh anak-anak sebagai hakim yang begitu kejam. Dan ketika hal ini tidak segera diperbaiki, maka pandangan negatif ini akan menimbulkan ketakutan dan itu akan berpengaruh sampai mereka dewasa. Bapak James Fowler dalam 6 tahap perkembangan iman mengatakan pada tahap primal faith, yaitu pada usia anak 0 sampai 2 atau 3 tahun, anak mencapai tahap perkembangan iman yaitu kepercayaan awal dan elementer, di mana kepada anak dapat dilakukan kontak fisik dan bermain. Pada tahap ini, pengalaman bahwa si pengasuh memeliharanya sebagai pribadi yang dicintai dan sangat bernilai membuat si bayi percaya diri. Berkat kepercayaan dasar, anak akan sanggup mengatasi segala ketakutan dan kecemasan di sepanjang masa perkembangannya yang disebabkan oleh tidak hadirnya ibu atau rasa terpisah dari ibunya. Pada tahap ini, orang tua dan guru sekolah minggu perlu memperhatikan dan berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan cara mendorong terbangunnya pola hubungan keterikatan atau kebergantungan atau bonding yang aman. Sehingga menurut teori kebergantungan atau bonding teori, kebutuhan anak akan kehangatan orang tua dalam lingkaran keamanannya itu terpenuhi. Anak akan memiliki jenis kebergantungan aman, perilakunya akan bahagia, mau belajar hal baru, dan sikap orang tua pada kebutuhan anak adalah cepat, tanggap, positif, perilakunya konsisten, dan mampu memberikan batas-batas yang sehat, sehingga anak percaya bahwa orang tuanya adalah pelabuhan yang aman, dan anak kedepannya akan mampu untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan pihak-pihak luar agar mendapatkan bantuan saat ia membutuhkan. Nah, kakak-kakak, ini adalah zona iman anak batita, di mana di usia batita, anak belajar mengenai hal-hal yang sederhana dari gereja dan keluarga. Berkaitan dengan kisah Abram dipanggil Tuhan, maka anak batita dapat belajar tentang apa saja, bahwa Tuhan menciptakan saya, Tuhan selalu dekat dengan saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan memberi makan dan minum kepada saya dapat berbicara dengan Tuhan, saya dapat mendengar firman Tuhan, seperti Abram dalam kisah Abram dipanggil Tuhan. Lalu kakak-kakak, dalam tahap intuitive faith pada anak usia 3-7 tahun, anak memasuki tahap kepercayaan intuitif projektif, di mana anak-anak mulai merasakan takut, paham akan larangan, dan tahu akan kematian. Pada tahap ini, anak-anak berpedoman pada orang tua sebagai sumber otoritas masalah agama atau kepercayaannya. Nah, kakak-kakak, inilah zona iman anak balita, di mana dalam kisah Abram dipanggil Tuhan, anak-anak dapat belajar mengenai mudah percaya, mengasihi Allah sebagai pencipta dan pemberi menurut kepercayaan orang tua. Oleh karena itu, kakak-kakak, saya mengusulkan beberapa bentuk aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak batita dan balita ini, yaitu yang ingin mencapai tujuan anak mau mengikuti perintah atau firman Tuhan, yaitu dengan mencocokkan gambar-gambar dengan perintah-perintah yang ada.
Melakukan spiritual journey dari Ur Kasdim ke tanah yang dijanjikan dengan media labirin, baik labirin yang biasa maupun labirin yang taktil, atau dengan alat peraga gerak. Saya juga mengusulkan teknik bercerita dengan Universal Design Learning. Dalam prosesnya, UDL ini akan mengurangi kesulitan belajar peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam, termasuk para peserta berkebutuhan khusus. Perbedaan budaya, latar belakang ekonomi, persepsi tentang materi pelajaran, dan penguasaan dasar peserta didik akan materi untuk dapat mengakses semua konten dari ilmu yang diajarkan oleh guru. UDL juga merupakan suatu kerangka kerja yang memandu perkembangan praktek kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik dalam kelas dengan menggunakan bahan ajar fleksibel sehingga dapat mengakomodasi seluruh peserta didik dalam pembelajaran. Berikut adalah gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk kita bersama-sama menceritakan cerita ini dan juga untuk melakukan aktivitas bersama. Berikut contoh cerita yang dibuat dengan prinsip UDL yang dapat lebih terakses bagi anak-anak yang beragam, yaitu dengan menyajikan gambar, suara, dan tulisan secara bersamaan. Abraham dipanggil Tuhan. Dari lembah Ur Kasdim yang sangat nyaman ditinggali, Abraham taat mendengar perintah Allah untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Tanpa banyak tanya, ia menjawab, "Ya Tuhan." Ia mengajak Sarah, Lot, dan membawa banyak perkara. Ia meninggalkan harta bendanya dan mentaati panggilan Tuhan. Meskipun perjalanannya tidak mudah, namun Abraham percaya, ia tidak khawatir karena Tuhan pasti ada, menjaga, melindungi, memberkati. Abraham dalam perjalanan hingga Abraham dan keluarganya sampai ke negeri yang dijanjikan. Demikianlah contoh cerita dan aktivitas yang dapat saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Pendeta Yunsa sudah menyampaikan ide untuk bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan melanjut ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Abraham dipanggil. Teks Alkitab yang kita bahas adalah Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kita sudah menemukan ide cerita untuk kelas Batita Balita. Nah, kali ini kita akan dibantu oleh Kak Dinar. Kak Dinar akan menolong kita menemukan ide penyampaian cerita di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kak Dinar, silakan.
Halo kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi bersama saya Saudara Dinar dalam persiapan kelas sekolah minggu kita. Dan tema hari ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, yakni Abram yang dipanggil oleh Allah gitu ya. Dan cerita ini berdasar dari Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dan saat ini kita akan mempersiapkan khususnya untuk persiapan kelas kecil ya. Dan apa sih yang menjadi tujuan dari pengajaran kita? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Tujuannya adalah supaya anak itu mengetahui makna kisah Abram yang dipanggil Allah ya, sesuai dengan kisah Kejadian pasal yang ke-12 tadi ya. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa anak itu mengetahui ya? Maka kita selanjutnya bisa melihat bahwa anak itu dapat mengimplementasikan atau mewujudkan atau menyebutkan atau melakukan cerita tadi gitu ya, makna kisah Abram yang dipanggil Allah itu tadi ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, yakni berbicara tentang ketaatan. Hari ini saya akan menyiapkan dua metode. Yang pertama, metode untuk kelas online dan kemudian juga untuk yang onsite gitu ya. Maka mari kita bahas untuk persiapan yang kelas online gitu ya, karena semua tergantung dengan dinamika di gerejanya masing-masing. Untuk yang kelas online, saya mengajak untuk mengulik tentang rambu-rambu ya. Misalnya yang pertama, waduh, ada apa ini gitu ya? Wah, ini adalah rambu apa ya kira-kira? Oh, tentang rambu dilarang berenang. Di mana kita bisa menjumpai rambu ini gitu? Kita mengajak anak untuk melihat di mana dia bisa menemukan rambu-rambu ini gitu. Oh, misalnya di sungai atau mungkin di laut, di pantai gitu ya. Kenapa kok ada rambu-rambu seperti ini? Oh, mungkin yang pertama harusnya deras. Kedua, mungkin sangat dalam sehingga akan berbahaya ketika kita berenang di dalamnya. Dan kita bisa bertanya lebih lanjut, kalau kita melanggar rambu ini, kira-kira apa ya yang terjadi ya? Kita bisa mengulik jawaban-jawaban dari anak-anak ya. Mungkin dia bilang, wah nanti tenggelam, nanti kita bisa hanyut. Dan kita bisa mengajak ngobrol lebih dalam lagi ya. Selanjutnya ada lagi rambu misalnya. Waduh, apa ini? Ada gambar orang yang terpleset. Nah, biasanya kita menjumpai, baik itu di mall, mungkin di sekolah, atau mungkin di gereja. Ketika lantainya itu basah, mungkin terkena air hujan atau sedang dibersihkan, dipel gitu ya. Kalau kita berlarian atau tidak hati-hati, maka yang terjadi apa? Wah, kita bisa jatuh, kita bisa terluka, kita bisa terpleset. Wah, ini mengingatkan kita untuk hati-hati ya. Kalau kita tidak hati-hati ya, maka kita bisa celaka. Atau ada satu lagi nih ya, kita main tebak-tebakannya lagi. Rambu yang selanjutnya, waduh, ada gambar hewan, terus ada gambar tangan yang kasih apa ya ini ya? Makanan ya kayaknya ya. Waduh, di mana kita bisa menemukan rambu-rambu ini? Di mana? Wah, betul. Rambu ini bisa teman-teman temukan di kebun binatang. Waduh, kenapa ya kok kita tidak boleh memberikan makan pada hewan? Padahal kan tujuannya baik ya. Kenapa? Ya betul, karena kalau kita mungkin terlalu dekat dengan hewan tersebut, bisa saja hewan tersebut menyerang kepada kita dan itu akan membahayakan kondisi kita gitu ya. Nanti kita bisa terkena cakar atau digigit. Nah, lebih baik kita mentaati rambu yang ada supaya kita selamat, kita bisa aman ya, sehingga kita bisa terhindar dari mara bahaya. Nah, kisah ini tadi ya, 3 rambu itu tadi bisa dipaparkan kepada anak-anak ya, mengenai bagaimana mereka harus taat ya. Sudah ada rambu yang jelas ya, sesuai dengan tempat dan konteksnya, maka anak-anak diajak untuk mentaati. Dan kenapa mereka harus mentaati? Wah, kita bisa menjelaskan sebab penyebabnya gitu ya. Tidak lain demi keamanan kita semua. Kemudian dari bagian ini itu mengantar kepada bagian cerita kita ya. Dan itulah bagian yang selanjutnya ya, yakni tentang kita bisa bermain peran sebagai Abram ya,
dengan menggunakan tadi ya Snapcam, atau bisa kemudian juga diberikan video gitu ya, dengan masuk dari 3 rambu tadi mengenai ketaatan dan mentaati rambu. Demikian juga dengan Abram yang mentaati perintah Tuhan, di mana ia harus keluar dari tanah kelahirannya gitu ya, dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah yang Tuhan perintahkan, di mana dia harus pergi meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah yang Tuhan janjikan, dan ia harus meninggalkan keluarganya ya. Kita bisa menekankan tentang tadi ya konteks keluarga kala itu gitu ya, bahwa biasanya orang berbondong-bondong, ada banyak keluarga besar seperti suku gitu ya, tapi kemudian Abram diminta untuk membawa istrinya ya untuk berjalan ke tanah yang Tuhan janjikan ya. Nah, untuk pengajaran, karena ini menggunakan metode online gitu ya, maka kita bisa menggunakan beberapa video untuk membantu penceritaan kita gitu ya, seperti video yang ada di atas ini. Nanti gambar video-video ini linknya ada di bawah gitu ya. Nanti kakak-kakak bisa mengunduhnya ya, mencari di dalam YouTube, kemudian mengunduhnya untuk bisa ditampilkan sebagai bahan metode untuk bercerita gitu ya. Nah, ketika bagian cerita ini sudah berakhir, maka selanjutnya adalah kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat makna kisah Abraham yang dipanggil Allah gitu ya, yang tidak lain adalah tentang ketaatan Abraham dalam mendengar firman Tuhan gitu ya. Dia tidak ragu, dia tahu betul gitu ya, dia percaya, maka dalam perjalanannya ia juga disertai dan dikatakan bahwa Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa dari Allah karena kesetiaan dan ketaatannya kepada firman Tuhan gitu ya. Maka di bagian ini kita mengajak anak untuk menyebutkan kira-kira apa saja ya bentuk ketaatan yang bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita bisa mengulik lebih lanjut jawaban-jawaban dari anak-anak ya. Mungkin kita bisa menajamkan misalnya bagaimana ya bentuk ketaatan ketika kita di rumah ya, taat sama orang tua ya, misalnya membantu orang tua gitu ya, atau mungkin bagaimana taat di sekolah. Nah, ini bisa kita kulik lagi. Nah, itu tadi bagian kita yang pertama untuk kelas online. Nah, bagi setiap kita yang sudah melakukan ibadah secara onsite, maka kita bisa melanjutkan persiapan kita dengan pertama-tama mengajak anak untuk bermain terlebih dahulu gitu ya. Ketika kita onsite gitu ya, mungkin kita akan cukup kewalahan mengatasi energi anak-anak gitu ya, supaya energinya cukup berkurang gitu ya, sehingga ketika mendengarkan cerita mereka benar-benar bisa memahami ya, tidak terlalu aktif untuk asik sendiri, maka kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain terlebih dahulu gitu ya. Maka saya menyarankan ada 2 permainan yang bisa kakak-kakak pilih gitu ya. Permainan yang pertama ya, ini pasti kakak-kakak tahu ya, yaitu adalah Simon Says gitu ya. Simon berkata ya. Tidak lain, game ini mengajarkan untuk anak-anak taat dan memperhatikan betul setiap perintah yang ada di dalam permainan ini gitu ya. Permainan ini cukup simpel gitu ya. Simon berkata, pegang telinga. Ketika ada Simon berkata, berarti di dalam perintah itu ya anak-anak harus melakukan gitu ya. Simon berkata, pegang telinga. Pegang telinga. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, berkumpul dua-dua gitu. Wah, ini bisa berpindah-pindah gitu ya. Simon duduk. Wah, karena tidak ada berkata, maka anak-anak tidak bisa melakukannya atau tidak usah melakukannya karena tidak ada perintah Simon berkata, hanya Simon saja gitu ya. Ini menjadi tricky nanti ya, menjebak anak-anak gitu ya, dengan tempo yang mungkin semakin cepat ya. Tidak lain, game ini yang pertama mengajarkan tentang anak berkonsentrasi secara penuh kepada setiap perintah gitu ya, supaya mereka mengendalikan diri, kemudian mengikuti perintah dengan baik gitu ya. Dan kedua, kita mengajarkan mereka tentang ketaatan ya, bagaimana mereka taat di dalam perintah-perintah yang kita lakukan gitu ya. Itu permainan yang pertama ya, melalui Simon berkata. Yang kedua ya, ini bisa dengan permainan menutup mata. Jadi nanti misalkan di dalam satu kelas itu kita bagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Kita sediakan satu gambar besar gitu ya, seperti yang ada di dalam gambar ini ya. Satu gambar besar ini, nah, seperti yang ada di gambar ini, ada di dalam buku bahan ajar kita ya.
yang diberikan oleh Bina Warga gitu ya. Kita cetak gitu ya, kemudian bagi dalam beberapa kelompok, atau nanti kalau misalnya kita kesulitan, kita bisa meminta salah satu anak untuk menjadi contoh di depan gitu ya, dimana matanya ditutupi, kemudian anak ini nanti bisa membawa gambar bagaimana Abram dan juga istrinya dan juga membawa unta-unta ini berjalan gitu ya. Nah, anak-anak harus menempatkan gambar ini secara tepat gitu ya, yaitu di bawah, bukan di atas, bukan di pohon, bukan di pucuknya gunung gitu ya, tapi benar-benar di bawah gitu ya. Maka nanti guru atau mungkin teman-temannya bisa mengarahkan, ya lurus, kanan, kiri, bawah. Nah, anak yang ditutup matanya diajak untuk mendengarkan dengan seksama ya, mendengarkan dengan betul-betul gitu ya, supaya dia tidak salah ketika menempelkan gambarnya Abraham nanti ya. Nah, permainan ini saya rasa menjadi seru ketika banyak orang terlibat gitu ya. Akan menjadi ramai, maka anak akan nanti berusaha untuk fokus. Oh, saya harus mendengarkan suara yang mana ya? Atau saya harus ikut arahannya yang tepat seperti apa ya? Oh, kalau kanan ya berarti nanti aku harus geser ke kanan. Oh, kalau ke kiri aku ke kiri gitu ya. Nah, dari game ini apa sih yang ingin diambil ya? Ya, ini mengajarkan kepada anak untuk taat, untuk mau mendengar perintah secara tepat gitu ya. Ya kalau tadi ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri gitu ya. Nah, ini menjadi game yang menjadi seru ya ketika kita bisa berdinamika di dalam ruangan gitu ya. Apalagi mungkin jaraknya agak jauh gitu ya. Mereka harus berjalan, waduh meraba-raba gitu ya. Nah, setelah selesai di dua permainan ini, maka kita bisa masuk pada bagian bercerita ya tentang Abraham yang taat mengikuti perintah Allah ya. Maka kita bisa menggunakan berbagai macam metode, misalnya salah satunya dengan menggunakan slide gitu ya, atau menggunakan gambar yang dicetak ya. Misalnya ini ya, kita memperlihatkan bagaimana perjalanan yang harus dilalui oleh Abraham gitu ya. Wah, ini perjalanan yang harus dilalui cukup panjang ya, dikatakan tadi sekitar kurang lebih 650 km dia harus berjalan gitu ya. Karena ya tadi perintah itu diberikan oleh Allah, tapi tidak ada kejelasan. Tapi bagaimana kita melihat Abraham itu mau untuk melakukan perintah Allah tadi gitu ya. Nah, kita bisa bercerita dengan lebih ekspresif lagi, atau mungkin kalau kakak-kakak mau, kakak-kakak bisa bermain peran dengan cara menjadi Abraham gitu ya. Wah, sosok menjadi Abraham pakai jubah, pakai kumis gitu ya. Bercerita, wah saya mendengar perintah Tuhan, saya harus pergi, tapi aku meninggalkan keluargaku. Ya aduh, rasanya kayak sedih ya, harus meninggalkan keluargaku di sini, kan ada banyak. Tapi aku mau taat sama Tuhan, karena ketika aku taat sama Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik kepada aku. Nah teman-teman, maukah teman-teman juga dengan setia mengikuti perintah Tuhan ya? Nah, ini kita bisa kemudian menajamkan lagi ya. Misalnya apa? Kita bisa di sini ya, ketika di rumah mendengarkan orang tua, ketika di sekolah mendengarkan perintah guru, dan ada banyak lagi. Kita bisa mengulik lagi bentuk-bentuk ketaatan gitu ya. Ajak anak satu persatu untuk menjawab ketaatan apa yang bisa dilakukan di dalam segala kondisi, misalnya di rumah, di sekolah, atau di lingkungan di mana mereka berada gitu ya. Sekali lagi, kisah ini menekankan tentang bagaimana Abraham yang taat kepada perintah Tuhan ya, dengan kesetiaan dan ketaatan inilah yang hendak kita tekankan kepada anak, supaya anak dapat belajar untuk berlaku taat ya, setia gitu ya. Bukan berarti kemudian kita harus meninggalkan keluarga kita, tapi ketaatan itu bisa berwujud dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya bagikan ya. Inspirasi itu bisa lagi dikembangkan lagi oleh kakak-kakak ya, menjadi sebuah ide-ide yang kreatif lagi, yaitu kembali kepada kakak-kakak ya. Ide ini hanya menjadi pematik untuk bisa membantu kakak-kakak sekalian. Demikian yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Selamat mempersiapkan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Dinar sudah menyampaikan ide yang bisa kita gunakan nih ya di kelas kecil, kelas 1 sampai 3 SD.
kita akan lanjut lagi ke kelas besar. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di program Persiapan Guru Sekolah Minggu, kita sedang membahas Abram dipanggil. Ini tema kita. Barang Alkitabnya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kita sudah membahas Alkitab, ini cerita di kelas Batita Balita, di kelas kecil, dan kali ini di kelas besar, 1 sampai dengan 4 SD. Ada Kak Novinda. Kak Novinda akan berbagi ide di kelas besar. Kak Novinda, silakan. Hai kakak-kakak, hari ini saya akan men-sharingkan metode yang mungkin bisa kakak-kakak gunakan untuk mengajarkan materi Abram dipanggil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, ini dia, ini judulnya Abram dipanggil, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, ini tujuannya dari pembelajaran kita, yaitu anak mau taat kepada panggilan Tuhan seperti Abram. Nah, ini alur cerita yang mungkin bisa kakak-kakak nanti lakukan ketika mengajar sekolah minggu. Yang pertama, dari intro, kakak-kakak bisa menanyakan materi di pertemuan sebelumnya atau materi di minggu lalu. Lalu nanti ada contoh beberapa pertanyaan pembuka yang bisa membawa anak-anak untuk fokus ke materi taat kepada panggilan. Nah, yang berikutnya adalah alur history atau alur kisahnya Allah, begitu ya. Kita akan tentu saja baca ayatnya bersama-sama atau bisa bergantian kakak-kakak lalu diresponi dengan adik-adik sekolah minggu, dan juga akan menyampaikan pesan dari taat dan panggilan Allah ini. Lalu yang terakhir adalah kita akan membahas tentang God Story in My Story atau aplikasinya. Nanti ada diskusi, ada refleksinya di dalam waktu yang bersamaan dengan pembacaan ayat atau di bagian history. Lalu nanti ada ayat hafalan atau lagu penutup yang disediakan, kakak-kakak bisa memilih untuk menggunakan ayat hafalan dengan beberapa ayat yang disediakan atau dengan menyanyikan beberapa lagu. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan pembuka nih untuk adik-adik. Nah, kakak-kakak nanti ketika misalnya menggunakan PPT ini atau slide ini, ketika muncul pilihan kalau kamu yang mana ya, ini harus dengan intonasi, dengan nada yang membuat anak-anak juga penasaran nih atau pengen menjawab gitu ya. Kalau kamu yang mana nih ya kira-kira, nanti kakak-kakak boleh mengawali dengan kakak punya pertanyaan nih, kira-kira atau punya kejadian atau punya situasi. Kalau adik-adik, kira-kira adik-adik itu lebih seperti yang mana ya, atau jawabannya apa ya. Nah, ini contohnya aja kakak-kakak. Kalau kamu yang mana ya, nih ceritanya ada satu kejadian, mama di rumah bilang, misalnya mama lagi sambil masak terus ingetin, Kak, kerjain PR ya, jangan lupa. Atau misalnya kakak-kakak bisa juga mention satu nama gitu ya, yang ada di adik-adik sekolah minggu. Misalnya Nia, jangan lupa kerjain PR ya. Terus kakak-kakak bisa menanyakan ke adik-adik gitu. Coba adik-adik, kalau misalnya ditanyain nih, atau disuruh ngerjain PR sama mama, sama papa, atau disuruh sama siapapun, yang mana jawabannya adik-adik ya? Yang pertama, aku lagi kerjain nih, sambil antusias, sambil semangat bilang, iya aku lagi ngerjain nih mah, misalnya, atau aku lagi ngerjain nih pak PR-nya. Atau adik-adik lebih menjawab yang, aduh nanti aja lah, aku mending main Mobile Legend dulu, aku mending nonton dulu, aku mending lihat Instagram dulu. Nah, yang mana jawabannya? Terus mungkin kakak-kakak bisa
yang jawaban pertama coba raise hand dong, atau kasih reaction, atau mungkin untuk sekolah minggu yang sudah mulai onsite bisa angkat tangan, coba siapa, atau maju duduk di sebelah kanan, atau pindah berdiri duduk di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi ini satu case yang ditanyakan ke adik-adik. Kalau misalnya disuruh kerjain PR, kamu pilih menjawab yang iya aku akan kerjakan, atau aku sedang kerjakan, atau nantilah bisa tunda-tunda gitu. Lalu yang berikutnya, nah ada kasus yang berikutnya, bantuin beresin rumah ya, ayo hari ini kita kerja bakti beresin rumah misalnya, atau jangan lupa cuci piring ya. Nah kamu atau adik-adik yang mana nih biasanya? Oke, aku kerjakan, atau ya males nanti aja si mbak yang nyapu, atau nanti aja si kakak aja yang ngepel, atau ya udah nanti juga mama bakal cuci piring. Nah kamu yang mana? Ini kembali boleh ditanyakan lagi. Oke, aku akan kerjakan, atau kamu tipe yang ya males nanti aja, aduh aku nggak mau ngerjain aku pura-pura tidur aja, misal seperti itu. Nah lalu ke pertanyaan yang berikutnya ini, pertanyaannya bisa kakak-kakak pakai atau bisa kakak sesuaikan dengan kondisi adik-adik sekolah minggu ya. Nah ini satu lagi nih, ayo bangun, ceritanya udah pagi, ini jamnya salah. Bangun, udah mau kebaktian nih, biasanya hari Minggu. Ayo bangun tidur, mau kebaktian. Respon kalian seperti apa ya, atau respon adik-adik seperti apa? Gitu ya. Ini sengaja tidak diberikan pilihan karena mungkin akan banyak gitu ya, atau ini menjadi pertanyaan yang terbuka, kakak-kakak bisa tanya satu nama atau minta beberapa adik-adik untuk menjawab. Kalau kamu dibangunin susah atau enggak? Ngeluh-ngeluh atau enggak? Atau malah cepat bangun? Atau malah lambat-lambat akhirnya terlambat ke gereja misalnya kayak gitu. Jadi banyak hal. Ini adalah hal-hal sederhana, aplikatif, yang real begitu ya, yang sering dihadapi oleh adik-adik sekolah minggu, bahkan kita kakak-kakak sekolah minggu. Nah, selesai sampai di pertanyaan pembuka tadi, kita langsung ke bacaan hari ini, yaitu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ini saya tidak tuliskan di PPT-nya, tapi kakak-kakak nanti bisa tuliskan juga, bisa edit PPT-nya, bisa tuliskan tambahkan Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, atau memang sengaja minta adik-adik nanti bergantian membaca, atau kakak dan adik-adik bergantian membaca. Intinya setelah selesai, ini yang cukup penting juga nih, ada berapa kalimat perintah, ini kakak-kakak bisa minta adik-adik, ayo coba kita recall lagi, coba kalian cek lagi dengan cepat-cepatan, ayo siapa yang bisa menemukan ada berapa ya kalimat perintah di bacaan kita tadi gitu. Nah misalnya sudah dikasih waktu, terus udah ada anak-anak yang jawab, misalnya ada yang jawab 1, ada yang nggak ada yang jawab 2, dan seterusnya, lalu kakak-kakak boleh reveal jawabannya. Nah ada berapa kalimat perintah? Jawabannya sebenarnya cuma 1. Kalimat perintahnya adalah pergilah, hanya itu saja, dan itu adalah perkataan dari Allah kepada Abram, pergilah gitu ya. Nah ini di bawah saya tuliskan notes, ini nanti ketika kakak mau pakai di slide untuk sekolah minggu, mungkin bagian notesnya nanti bisa dihapus, tapi ini kurang lebih untuk mengingatkan kita. Nanti mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan dulu, dan pada akhirnya statement. Kalau misalnya perintah atau perintah dari Tuhan itu sederhana sebenarnya, bahkan sedikit, cuma 1 gitu ya, cuma disuruh pergi. Ini konteksnya Abram cuma disuruh pergi. Sederhana, pergi itu sederhana loh, tapi butuh percaya, butuh taat, butuh sukacita untuk melakukannya. Mungkin ini langsung sekalian aplikasi juga bisa. Mungkin yang mama suruh tuh sederhana loh, cuci piring ya kalau udah makan, atau misalnya jangan lupa diberesin mainannya. Sederhana, tapi butuh adik-adik untuk taat melakukannya. Kalimat perintahnya 1, tapi coba minta adik-adik untuk membaca lagi. Kalimat berikutnya yang Tuhan kasih tuh setelah perintah apa ya? Maksudnya di sini adalah hadiah yang Tuhan berikan setelah perintah itu diberikan gitu. Tapi jangan sampai fokus ke hadiahnya. Ketika melakukan perintah ada hadiahnya, jadi fokusnya ke hadiah, hanya butuh dibukakan juga, butuh disampaikan ke adik-adik. Kalau misalnya ada perintah, Tuhan itu menyertai loh. Makanya Tuhan kasih, aku akan memberikanmu bangsa keturunan yang besar, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi kalimat perintah hanya 1, pergilah, tetapi butuh tenaga yang ekstra, butuh ketaatan yang ekstra untuk melakukannya. Nah, lalu kita
fokus ke beberapa kesimpulan atau beberapa hal dari obedience atau dari ketaatan terhadap panggilan itu. Yang pertama, kakak-kakak bisa mention poin ini. Taat itu adalah bukti kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, boleh kembali lagi bawa ke kisahnya Abram. Abram itu belum tahu loh dia mau kemana. Dia nggak dibilang, Abram abis ini kamu ke Bandung, terus ke Jakarta, terus ke sini, nggak kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya hal seperti itu terjadi, mungkin kita juga mudah untuk melakukannya. Tapi Abram ini belum tahu dia harus kemana. Tapi dia hanya percaya sama Tuhan dan ia pergi. Tadi kata perintahnya adalah pergilah, dan ia benar-benar pergi. Menjalankan perintah Tuhan dengan taat. Lalu yang berikutnya, taat itu dilakukan dengan segera tanpa tunda-tunda, tanpa ditunda nanti deh aku kerjain gitu ya. Karena Abram pun demikian, setelah mendengar perintah Tuhan, Abram itu langsung jalan tanpa menunda dan tanpa mengeluh. Jadi benar-benar langsung dilakukan. Nah, sekarang ingat lagi, kalau misalnya disuruh kerjain PR, adik-adik langsung melakukan atau nunda-nunda ya. Kalau misalnya disuruh bantuin beresin rumah, langsung dikerjain atau langsung masih ditunda-tunda ya, seperti itu. Itu boleh langsung sekalian dijadikan hal diskusi, atau anak-anak juga bisa diberi kesempatan untuk menjawab. Itu 2 poin yang pertama, yaitu yang tadi adalah bukti kalau kita percaya. Yang berikutnya adalah dilakukan dengan segera. Taat itu harus dilakukan dengan segera. Dan yang berikutnya, taat itu dilakukan dengan sukacita dan tidak mengeluh. Meskipun Abram tidak tahu tujuannya, dia tidak tahu apa yang menghadang, dia harus bawa keluarganya banyak, dia mungkin kerepotan sana-sini, tapi ia melakukannya dengan sukacita dan tidak mengeluh pada Tuhan. Abram terus jalan. Nah, sekarang adik-adik dan kakak, kita gimana nih? Kita melakukan segala sesuatu taat dengan sukacita atau pakai mengeluh-mengeluh ya? Iyalah aku kerjain, tapi sebel banget, aku gak suka ngerjain ini, misalnya seperti itu. Atau bisa bahas hal yang lain, atau minta anak-anak juga untuk sharing. Dan yang terakhir, poinnya adalah taat itu ada harga yang harus dibayar. Seperti Abram ya, dia kerepotan, bawa saudara-saudaranya, beresin barang-barangnya untuk jalan, barang-barangnya dia banyak, bukan kayak kita dimasukin ke koper, selesai. Tapi banyak sekali. Dia harus kebingungan, ini jalannya harus kemana ya, atau lurus aja, atau belok kanan, atau belok kiri. Ada harga yang harus dibayar, tetapi juga ada hadiah kekal yang menanti, yaitu apa? Janji dan penyertaan Tuhan. Dengan melakukan atau menjalankan perintah Tuhan, itu Abram repot, ngurusin keluarga, barang-barangnya, dan sebagainya. Tapi ia mengingat janji Tuhan terhadapnya, yaitu pemeliharaan Tuhan. Nah, itu 4 poin yang tadi bisa kita pelajari dari Abram tentang ketaatan terhadap panggilan. Nah, di akhir juga ini harus disampaikan nih, kalau misalnya Abram itu hanya contoh manusia yang masih berdosa. Tapi ada contoh yang sempurna yang tidak berdosa, yaitu Kristus. Sama, 4 poin tadi bisa kita sharingkan juga. Kristus itu melakukan perintah Bapa, ia taat. Kristus melakukannya dengan segera. Kristus melakukan perintah Bapa dengan segera. Kristus melakukannya dengan bersukacita. Dan Kristus mati untuk menembus manusia. Itu yang harga yang harus dibayar, gitu ya. Itu yang bisa menjadi penutup nih. Kristus itu adalah teladan yang sempurna. Kita mungkin berusaha untuk seperti Abram, tapi ingat ada teladan yang sempurna, yaitu Kristus yang sudah melakukan ketaatan terhadap panggilannya. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa ajak adik-adik untuk membaca atau mengingat beberapa ayat hafalan. Ini beberapa list yang saya bisa sharingkan, mungkin kakak-kakak bisa ambil dari ayat lain atau menggunakan salah satu dari ayat hafalan yang tersedia. Atau bisa juga ditutup dengan beberapa lagu. Ini ada lagu yang judulnya Obedience. Di lagu ini lirik version, jadi hanya ada liriknya aja, tapi kurang lebih ini juga menyimpulkan tadi poin-poin yang kita bahas, yaitu obedience itu atau ketaatan itu harus dilakukan dengan segera, dengan sukacita. Itu adalah bukti kalau kita taat atau percaya kepada Tuhan. Nah, lalu ini yang obedience yang ada gerakannya, jadi lagu yang sama, tapi ini ada gerakan dan ada liriknya. Atau ini satu lagu yang menggunakan bahasa Indonesia, lagu T-A-A-T, taat, ini pasti lebih familiar. Tapi kalau misalnya mau belajar lagu baru dengan bahasa Inggris, boleh menggunakan lagu yang tadi. Nah, ini sumber videonya, nanti videonya boleh kakak cari dan download juga, atau menggunakan PPT ini. Dan ini penutup sebelum misalnya berdoa.
Nah, Abram dipanggil dan ia taat. Maukah kamu juga taat terhadap panggilan Tuhan? Ini bisa menjadi pertanyaan penutup sebelum kakak-kakak atau nanti meminta salah satu anak untuk berdoa, minta Tuhan untuk memampukan kita supaya kita taat terhadap panggilannya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, semoga membantu ya. Selamat mempersiapkan diri. God bless you. Terima kasih Kak Novinda sudah menyampaikan ide di kelas besar. Sudah semua kelas nih, sudah kita bahas ya, ide-ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita bisa mengembangkannya kembali untuk menjadi lebih relevan sesuai dengan konteks pelayanan kakak-kakak semua. Kita sudah membahas Abram dipanggil, dan semoga kakak-kakak semua bisa mempersiapkannya dan mengamati, meniru, dan memodifikasinya. Nah, kakak-kakak, demikianlah acara kita. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena ada waktu kami mempersiapkan diri. Berkatilah setiap kakak-kakak yang akan Tuhan beri kepercayaan untuk melayani adik-adik dalam memberitakan firman Tuhan tentang Abram dipanggil. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Pendeta Yerusa. Kami bersyukur untuk Kak Vinda, juga Kak Dinar. Terima kasih semua Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi ya kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.